Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, di sini ada microcontroller yang akan digunakan untuk membaca data dari sensor dan mengirimkannya ke TimeSpeak. Lalu di sini ada DHT2 sebagai sensor untuk mengukur suhu dan kelembapan. Lalu di sini ada LED. Ini LED yang akan menyala jika suhu di atas batas normal. Lalu pada pin LED C ini terhubung dengan ground dari pin ESP32. Lalu pada pin LED A ini terhubung dengan pin ESP D13 sebagai jalur daya. Lalu pada pin DHT VCC terhubung dengan pin dari ESP 3V3 sebagai jalur daya. Lalu di sini ada pin dari ESP terhubung dengan pin dari DHT sebagai ground. Lalu di sini ada pin DHT SDA sebagai jalur komunikasi antara DHT22 dan ESP32. Lanjut ke codingan. Di sini ada include wifi.h untuk mengimpor library wifi untuk menghubungkan ESP32 ke jaringan wifi. Lalu di sini ada include DHT ESP.h untuk mengimpor library DHT ESP untuk mengakses DHT22. Di sini ada include ThinkSpeak. Ini digunakan untuk library, untuk mengimpor library ThinkSpeak untuk mengirim data ke platform ThinkSpeak. Lalu di sini ada cost in DHT pin sama dengan 15. Ini untuk menentukan pin GoPIO 15 sebagai pin terhubung dengan sensor DHT22. Lalu di sini ada cons integer let pin 13 menentukan pin GoPIO 13 sebagai pin yang terhubung dengan LED. Lalu di sini ada chart Wi-Fi 9 untuk menyimpan nama SSID dari Wi-Fi yang akan digunakan. Lalu di sini ada cost chart Wi-Fi password untuk menyimpan password dari jaringan wifi, tapi di sini tidak menggunakan password, jadi kosong. Lalu di sini ada cost integer my number channel number. Ini digunakan untuk menyimpan nomor channel dari ThinkSpeak. Lalu di sini ada my APK. Ini didapat dari ThinkSpeak. Lalu di sini ada chart server. Ini untuk
autentikasi saat mengirim data. Lalu di sini ada DHT-ESP, DHT sensor. Ini untuk membuat objek DHT sensor dari kelas DHT-ESP untuk mengakses sensor DHT32. Lalu di sini ada WiFi client, membuat klien dari kelas WiFi client untuk mengelola koneksi ke server TeamSpeak. Lalu di sini ada void setup. Di sini ada serial begins. Ini untuk memulai komunikasi serial dengan baud rate 115.200 untuk debugging dan monitoring melalui serial monitor. Lalu di sini ada DHT sensor setup. Ini untuk menginisialisasi sensor DHT22 yang terhubung ke pin yang ditentukan. Lalu di sini ada pin mode LED, pin output. Ini untuk menentukan LED sebagai output agar bisa digunakan untuk mengontrol LED. Di sini ada WiFi begins. Ini untuk memulai proses koneksi ke jaringan WiFi dengan menggunakan SSID dan password yang telah ditentukan. Lalu di sini ada while WiFi status. Di sini untuk melakukan pengecekan status WiFi ke status koneksi WiFi. Jika belum terhubung dengan ESP32, akan terus mencoba terhubung dengan mencetak WiFi not connected setiap 1 detik. Di sini ada serial print WiFi connected untuk mencetak pesan ke serial monitor bahwa WiFi berhasil terhubung. Lalu di sini ada serial print WiFi lokal di sini untuk mengecek alamat IP lokal yang diberikan oleh router ke ESP32. Lalu di sini ada WiFi mode. Ini digunakan untuk mengatur ESP32 untuk bekerja dalam mode station atau STA. Lalu di sini ada TeamSpeak begins untuk menginisialisasi koneksi ke TeamSpeak menggunakan objek klien. Lalu di sini ada void loop lagi. Pada temp and humidity, ini untuk membaca data suhu dan kelembapan dari sensor DHT32 dan menyimpannya ke variabel data. Pada TeamSpeak set file, ini untuk mengatur file satu pada TeamSpeak dengan nilai suhu yang telah diukur. Lalu di sini ada TeamSpeak lagi untuk mengatur file 2 pada TeamSpeak dengan nilai kelembapan yang diukur. Lalu di sini ada if data temperature. Ini untuk memeriksa apakah suhu atau kelembapan berada di luar batas yang telah ditentukan.
yaitu 35 derajat 12 derajat Celcius dan kelembapan 70% dan 40%. Lalu di sini ada digital write LED pin untuk menyalakan LED jika suhu di luar batas atau kelembapan di luar batas. Di sini ada digital write LED pin low untuk mematikan LED jika suhu dan kelembapan dalam batas normal. Di sini ada integer X untuk mengirim data ke TeamSpeak dan menyimpan hasil status pengiriman ke variabel X. Nilai X akan berisi kode HTTP status, misalnya 200 jika berhasil. Di sini ada print TLN untuk mencetak suhu ke serial monitor dengan 2 angka di belakang koma. Lalu di sini ada print TLN humidity tambah string untuk mencetak nilai kelembapan ke serial monitor dengan 1 angka di belakang koma. Lalu di sini ada if untuk mengecek apakah pengiriman data ke TeamSpeak berhasil. Lalu di sini ada serial print untuk mencetak pesan masuk dari serial monitor bahwa data berhasil dikirim jika HTTP status adalah 200. Lalu di sini ada serial print push error jadi jika gagal akan mencetak pesan error beserta kode status HTTP. Lalu di sini ada serial print untuk menandai akhir dari satu siklus pengukuran. Lalu di sini ada delay 10.000 untuk eksekusi program selama 10 detik sebelum memulai siklus berikutnya. Baik, di sini saya akan mencoba menjalankan programnya. Ya, di sini dengan temperatur 24 Celcius dan kelembapan di 40%. Di sini juga 24 dan kelembapan 40%. Lalu saya akan mencoba merubahnya ke titik yang tidak normal. Lampu LED akan menyala. Lalu kelembapan dan suhu akan naik ke
temperatur akan naik ke 80 sesuai dengan yang ada di sini, dan kelembapan naik ke 100%. Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf karena tidak sesuai dengan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.